Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Kana. Dengan Bapak siapa? Bapak Joko. Baik, Pak Joko. Di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga, hidung, mulut, dan leher Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, jika Bapak bersedia, mungkin nanti sedikit tidak nyaman ya, Pak. Nah, di sini nanti saya akan melakukan cuci tangan dan persiapan alat terlebih dahulu. Kita lakukan cuci tangan. Yang pertama, kita gunakan lampu kepala terlebih dahulu. Untuk bagian yang bergerigi, kita pasang pada bagian bawah. Nah, lalu kita hidupkan. Di sini sudah hidup. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan telinga terlebih dahulu ya, Pak. Silakan Bapak berhadapan dengan saya. Nah, sejajar dan kaki kirinya bersinggungan dengan kaki kiri saya. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga. Kita lakukan inspeksi dan palpasi. Kita inspeksi untuk telinganya, apakah terdapat kelainan kongenital atau tidak. Nah, apakah terdapat mikrotia maupun makrotia dan hemangioma atau tidak. Selanjutnya, kita lihat apakah terdapat bekas operasi atau sikatrik atau tidak. Jika terdapat, kita nilai apakah terdapat peradangan atau tidak. Jika tidak ada, tetap kita nilai apakah terdapat peradangan atau tidak, atau pustul atau tidak. Nah, selanjutnya kita nilai untuk nyerinya. Yang pertama, kita akan melakukan pemeriksaan nyeri tragus. Pak, apakah nyeri? Enggak. Kemudian nyeri tari auricula, apakah nyeri, Pak? Enggak. Kemudian nyeri tekan mastoid, apakah nyeri, Pak? Di Enggak. sini saya akan melakukan palpasi. Nah, ini nyeri ketok, apakah nyeri, Pak? Enggak. Nah, selanjutnya di sini kita amati apakah terdapat sekret yang keluar atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan otoskopi. Di sini pemeriksaan menggunakan otoskop. Kita gunakan dengan pegang dengan tangan kanan. Nah, untuk tangan kirinya, karena di sini telinga kiri, untuk tangan kirinya kita memegang ke telinga ke bagian posterolateral. Permisi, Pak. Saya akan memasukkan. Kemudian kita nilai di sini apakah terdapat peradangan atau tidak, terdapat hiperemis atau tidak. Kemudian kita nilai apakah terdapat corpus alienum atau tidak, atau benda asing. Nah, selanjutnya juga kita nilai untuk serumennya, apakah padat, lunak, cair, atau keras. Kemudian kita nilai untuk serosnya yang keluar, apakah di sini sekretnya serosa, mukus, atau purulen. Kemudian kita nilai untuk membran timpaninya, apakah terdapat perforasi atau tidak. Nah, jika tidak terdapat perforasi, kita akan menilai di sini untuk apakah terdapat hiperemis atau tidak, terdapat refleks cahayanya positif atau negatif. Kemudian kita nilai apakah terdapat retraksi atau tidak, atau kemudian kita nilai terdapat bulging atau tidak. Nah, jika terdapat perforasi, kita nilai untuk lokasi, kemudian luasnya, jumlahnya, dan sifat perforasinya. Baik, untuk pemeriksaan telinga sudah selesai dilakukan. Di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung. Yang pertama, kita lakukan inspeksi. Untuk bentuknya, ini bentuknya normal. Kemudian kita nilai untuk warnanya. Warnanya sama dengan sekitar. Kemudian kita nilai untuk hidungnya terdapat massa atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada sinus paranasal. Di sini kita perhatikan, kita palpasi apakah terdapat nyeri atau tidak, atau massa atau tidak. Kemudian kita lakukan perkusi. Di sini sinus frontal, etmoid, sphenoid, dan maksila. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan spekulum hidung. Kita pegang seperti ini. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, untuk tangan kiri saya memfiksasi pada bagian dagu. Pak, yang rileks ya, Pak. Di sini saya akan memasukkan. Kita tutup terlebih dahulu, lalu kita masukkan, lalu kita buka. Nah, di sini kita amati. Yang pertama, kita amati untuk mukosanya. Di sini apakah hiperemis atau tidak. Kemudian
kita periksa untuk septumnya, apakah terdapat deviasi atau tidak. Kemudian kita nilai untuk konkanya. Kemudian kita nilai untuk sekretnya, apakah sekretnya mukus, serosa, maupun purulen. Kemudian kita nilai apakah terdapat massa atau tidak. Selanjutnya kita ambil pelan-pelan. Di sini jangan sampai tertutup rapat karena takutnya bulu hidung nanti tersangkut. Selanjutnya kita tetap melakukan pemeriksaan pada hidung yang sebelahnya. Di sini saya langsung saja saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut Bapak. Nah, untuk pemeriksaan mulut, Bapak silahkan. Di sini saya akan menggunakan tong spatel. Bapak silahkan membuka mulut terlebih dahulu ya Pak. Kita pegang, lalu kita masukkan. Bapak silahkan membuka mulut yang lebar. Untuk lidahnya tidak usah dijulurkan. Nah, kita nilai di sini untuk lidahnya. Bentuk lidahnya apakah terdapat perbesaran atau makroglosi atau tidak, atau mikroglosi. Kemudian kita nilai apakah terdapat beslak atau tidak. Kita nilai juga pergerakan lidahnya. Kemudian kita nilai untuk gigi-giliginya, apakah terdapat karies dentis atau tidak, terutama pada bagian premolar dan molar yang atas. Kemudian kita nilai untuk giginya, bentuk dan posisinya normal atau tidak sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya kita akan menilai pada bagian mukosa bukal dan gingiva, apakah terdapat hiperemis, perbesaran atau tidak. Yang rileks ya Pak. Selanjutnya kita nilai untuk pada bagian ovulanya, apakah letaknya di tengah atau tidak. Selanjutnya kita nilai untuk palatomolnya, palatumol apakah simetris atau tidak. Selanjutnya kita nilai untuk selanjutnya kita nilai untuk tonsilnya, apakah terdapat perbesaran atau tidak. Nah, jika terdapat perbesaran kita nilai 1 sampai 4. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada orofaringnya. Kita lihat pada mukosanya. Nah, di sini terdapat hiperemis atau tidak. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, untuk mulutnya sudah selesai. Nah, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Bapak ya Pak. Iya. Yang pertama kita lakukan inspeksi. Nah, kita lakukan inspeksi di sini apakah terdapat kelainan atau tidak untuk warnanya, apakah seperti dengan kulit yang sekitarnya atau tidak, apakah terdapat massa yang terlihat atau tidak. Jika massa itu lebih dari 1 cm. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk di sini kita pegang untuk submento, apakah terdapat massa atau tidak. Kemudian submandibula, kemudian preaurikular, postaurikular. Kemudian kita akan mengelilingi dari musculus sternomastoideus. Kemudian turun ke supraclavicular, kemudian ke infraclavicular. Kemudian kita ke tengah dari musculus sternocleidomastoideus. Nah, di sini tidak terdapat kelainan. Jika terdapat massa atau kelainan, maka kita nilai dari letaknya, jumlahnya, apakah terdapat nyeri atau tidak, apakah terdapat fluktuasi atau tidak. Kemudian kita nilai untuk besarnya seperti apa, dan juga kita nilai apakah terdapat nyeri tekan atau tidak, dan massanya itu mobil atau tidak. Baik Pak, alhamdulillahirobbilalamin, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Untuk hasilnya alhamdulillahirobbilalamin tadi normal semua ya Pak. Iya. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Enggak dong. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian cuci tangan lagi.